Shalom, kesembuhan itu adalah pemberian Tuhan, hadiah dari Tuhan. Kesembuhan tidak diberikan sebagai upah dari pelayanan ataupun pekerjaan baik saudara. Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah." Hari ini saudara bisa datang kepada Yesus. Saudara datang dengan tidak memegahkan diri, tidak datang dengan tidak memegahkan pelayanan ataupun pekerjaan baik saudara. Datang menerima pemberian yang sudah disediakan. Saya ulang, Efesus 2 ayat 8 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman." Kata diselamatkan di situ di dalam bahasa aslinya juga berarti disembuhkan. Bahasa aslinya itu berkata sozo atau soteria. Salah satu artinya adalah disembuhkan. Itu berarti sebab karena kasih karunia kamu disembuhkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi kesembuhan itu ada, tersedia di dalam keselamatan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi saudara yang percaya kepadanya. Bagi saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 firman Tuhan berkata, "Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi saudara dan saya ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh." Jadi bahkan di dalam perjanjian lama, firman Tuhan mengajarkan bahwa di dalam keselamatan tersedia kesembuhan. Kesembuhan ada di dalam paket keselamatan. Di dalam Mazmur 103 ayat 3 berkata, "Dia yang mengampuni segala dosamu, menyembuhkan segala sakitmu." Juga dikatakan oleh firman Tuhan, dijelaskan oleh firman Tuhan. Di dalam pengampunan segala dosa, tersedia kesembuhan atas segala penyakit. Jadi kesembuhan ada di dalam keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Jadi hari ini waktu firman Tuhan berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman." Firman Tuhan juga berkata, "Karena kasih karunia kamu disembuhkan oleh iman." Kasih karunia menyediakan kesembuhan, saudara mengambilnya dengan iman. Hari ini saudara mendengar firman Kristus. Firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Muncul iman di dalam hati saudara. Saudara hari ini bisa mengambil dengan iman kesembuhan yang sudah kasih karunia Tuhan sediakan. Firman Tuhan katakan karena kasih karunia. Bukan karena pelayanan, bukan karena pekerjaan baik, tetapi karena kasih karunia. Karena kesembuhan disediakan oleh kasih karunia, makanya kesembuhan itu diberikan sebagai pemberian atau hadiah. Jika saudara diberikan kesembuhan sebagai upah dari pelayanan atau pekerjaan baik saudara, maka itu bukanlah kasih karunia, itu adalah upah dari pelayanan atau pekerjaan baik saudara. Tidak heran banyak daripada kita hari ini, kita tidak menerima kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan, karena kita datang kepada Yesus, mau mendapatkan kesembuhan daripadanya, dengan mengandalkan dengan memegahkan pelayanan atau pekerjaan baik kita. Tidak heran, banyak orang ketika mereka sakit, mereka akan berkata, "Saya sudah melayani Tuhan sekian tahun, saya sudah melakukan pekerjaan baik bagi Tuhan sekian tahun, tapi saya tidak sembuh juga." Mengapa? Karena saudara mau mengambil kesembuhan, mendapatkan kesembuhan sebagai upah, sementara Tuhan menyediakan kesembuhan, diberikan sebagai pemberian atau hadiah. Hari ini saudara datang pada Yesus, terima kesembuhan yang diberikan sebagai hadiah. Jika seseorang memberikan saudara suatu pemberian, tidak ada yang bisa saudara lakukan kecuali saudara menerima dan mengucapkan terima kasih. Begitu juga pemberian kesembuhan dari Tuhan hari ini. Saudara datang pada Yesus, terima pemberiannya, terima hadiah kesembuhan yang sudah Ia sediakan. Kemudian saudara mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas pemberian, atas hadiah kesembuhan yang sudah Engkau sediakan. Hari ini saya mengambil dengan iman kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan. Jika saudara memiliki pola pikir seperti itu, saudara memahami konsep kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan, maka kesembuhan menjadi milik saudara hari ini. Di dalam Lukas 7, firman Tuhan menceritakan, mencatat ketika perwira Romawi memiliki bujang yang sedang sakit. Ia datang kepada Yesus melalui orang tua-tua Yahudi. Orang tua-tua Yahudi, mereka berkata kepada Yesus, "Ia layak Engkau tolong.
perwira ini layak Engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan ia membangun pembangunan rumah ibadah. Orang tua-tua Yahudi ini meminta Yesus memberikan kesembuhan karena mereka menganggap perwira ini layak. Yang mereka tidak sadari bahwa Yesus itu adalah pribadi kasih karunia. Yohanes 1 katakan, hukum Taurat diberikan oleh Musa, kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pribadi kasih karunia. Mungkin saudara ada yang berkata, Pak, saya tidak layak menerima kesembuhan. Justru karena saudara tidak layak, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Saudara diberikan kesembuhan sebagai hadiah, bukan sebagai upah. Seringkali kita datang kepada Yesus seperti orang tua-tua Yahudi ini. Kita datang karena menganggap diri kita layak. Saya sudah melayani Engkau sekian tahun. Saya sudah melakukan pekerjaan baik bagi Engkau, Tuhan, sekian tahun. Saya layak untuk menerima kesembuhan yang daripadamu. Sama seperti orang tua-tua Yahudi, seringkali kita tidak sadar bahwa Yesus itu adalah pribadi kasih karunia. Bahwa kesembuhan itu diberikan sebagai hadiah, sebagai pemberian, as a gift, bukan sebagai upah. Amin. Cara kita menerima keselamatan, begitu juga cara kita menerima kesembuhan yang daripada Tuhan. With the same token, dengan cara yang sama saudara menerima keselamatan, begitu juga hari ini saudara bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Kita baca dari Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Jika saudara sakit hari ini, saudara bisa belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Karena sebagaimana sesederhana saudara menerima keselamatan dari Tuhan, maka saudara hari ini juga bisa menerima kesembuhan dari Tuhan. Sebelum saya baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Di Efesus 2 tadi katakan, kesembuhan itu adalah pemberian Allah. Adakah saudara hari ini yang menerima keselamatan karena pelayanan saudara, karena pekerjaan baik saudara? Kita semua menerima keselamatan karena pemberian Tuhan. Ketika Tuhan menyelamatkan kita, kita adalah orang berdosa. Dengan iman kita percaya, dengan iman kita menerima keselamatan dari Tuhan. Begitu juga hari ini saudara dengan iman menerima kesembuhan dari Tuhan. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, maka kamu akan disembuhkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 ini firman Tuhan mengajarkan ada 3 cara bagi kita untuk menerima keselamatan. Ini adalah dasar keselamatan kita, saudara-saudara. Jika ini menjadi dasar keselamatan kita, ini juga menjadi dasar kesembuhan kita. Pertama, firman Tuhan ajarkan, cara pertama adalah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian cara kedua adalah percaya dalam hati. Cara ketiga adalah percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membangkitkan dari antara orang mati. Tuhan adalah Tuhan yang mengadakan mujizat. Saya akan menjelaskan mulai dari cara pertama menerima kesembuhan. Firman Tuhan mengajarkan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita yang suka menggemakannya, kita yang suka memperkatakan lidah kita, mulut kita akan memakan buahnya. Hari ini saudara, sebagaimana saudara menggunakan mulut saudara untuk menerima keselamatan, hari ini saudara bisa menggunakan mulut saudara, lidah saudara untuk menerima kesembuhan. Firman Tuhan katakan 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilur Yesus saudara sudah sembuh. Hari ini saudara mulai memperkatakan bahwa saudara sudah terima kesembuhan, bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah disembuhkan. Jika sebelumnya saudara menggunakan mulut saudara untuk mengutuki tubuh saudara, saudara memperkatakan setiap hari bahwa saudara adalah orang yang sakit. Hari ini saudara mulai terima kebenaran firman Tuhan. Ubah cara saudara berpikir, ubah cara saudara berkata-kata. Mulai memperkatakan, mulai mengaku dengan mulut, memperkatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Yesus adalah Tuhan atas sakit penyakit saudara. Bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saudara. Kesembuhan itu sudah diberikan. Dikatakan mengaku dengan mulut. Firman Tuhan, ada lagu rohani yang berkata, kunyatakan Engkau Tuhan. Kunyatakan Engkau Tuhan di hidupku.
Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Jadi kita mengakui Yesus bukan hanya di mulut saja, tetapi di dalam perbuatan kita. Cara kedua kita menerima kesembuhan adalah percaya dalam hati. Cara pertama dan cara kedua adalah satu kesatuan. Karena seseorang harus percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian ia memperkatakannya. Kemudian ia menerima keselamatan, menerima kesembuhan. Firman Tuhan katakan, dengan hati orang percaya, bukan dengan otak orang percaya. Alasan banyak daripada saudara yang belum menerima kesembuhan hari ini adalah walaupun saudara sudah mengaku dengan mulut, saudara sudah memperkatakan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah sembuh, tetapi saudara menggunakan otak saudara untuk percaya. Padahal firman Tuhan katakan dengan hati seorang percaya, bukan dengan otak orang percaya. Ketika seorang sakit, ia menerima firman Tuhan, benih firman Tuhan, bahwa oleh bilur-bilur Yesus ia sudah sembuh. Ia menerima, tetapi ia menggunakan otaknya untuk percaya. Bagaimana saya tahu? Contohnya adalah ketika ia memiliki benih firman Tuhan, mempercayai perkataan Tuhan, memperkatakan bahwa ia sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kemudian orang tersebut akan pergi ke dokter. Orang tersebut akan pergi ke laboratorium. Orang tersebut akan mengecek melalui scan ataupun MRI. Mereka mau mengkonfirmasi perkataan Tuhan bahwa mereka sudah sembuh. Mereka mau menggunakan otak mereka. Di dalam otak terdapat penglihatan, mata, indera penglihatan, terdapat indera pendengaran yang adalah telinga. Mereka mau menggunakan indera penglihatan dan pendengaran yang termasuk di dalam kegiatan otak. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa sakit mereka sudah sembuh. Mengapa saudara tidak bisa menerima dengan iman, percaya dengan hati, bahwa oleh bilur-bilur Yesus saudara sudah sembuh? Percaya dengan hati, benih firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, apapun itu yang tertanam di dalam hati saudara, yang menjadi rema di dalam hati saudara. Mengapa saudara perlu mengkonfirmasi dengan apa yang kelihatan, dengan apa yang saudara bisa dengar? Baru saudara bisa percaya. Firman Tuhan katakan dengan hati orang percaya, bukan dengan otak. Amin. Di dalam Markus 5, firman Tuhan menceritakan bagaimana seorang wanita pendarahan menerima kesembuhan dari Yesus. Saudara bisa belajar dari wanita pendarahan ini bagaimana menerima kesembuhan dari Yesus. Firman Tuhan katakan tadi cara pertama dan kedua adalah mengaku dengan mulut, memperkatakan dengan mulut, dan percaya dalam hati, bukan dengan otak, bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian yang dimaksud firman Tuhan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, bukanlah di dalam perkataan saja, di dalam hati saja, tetapi di dalam perbuatan juga. Kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam perbuatan kita. Di dalam kisah wanita pendarahan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Firman Tuhan mencatat bahwa ia mendekati Yesus. Lalu ia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di dalam kisah wanita pendarahan ini, wanita ini hidup di dalam hukum Taurat dan hukum Musa. Hukum Taurat dan hukum Musa berkata, apabila seorang pendarahan berjalan di depan umum, orang pendarahan itu harus berteriak najis, najis, najis sebelum bersentuhan dengan orang, supaya tidak bersentuhan dengan orang. Apabila orang tersebut tidak berteriak najis, maka orang tersebut jika ketahuan harus dihukum sampai mati, harus dirajam dengan batu sampai mati. Hal itu yang harusnya dialami oleh wanita tersebut. Mengapa? Karena wanita tersebut, Alkitab tidak mencatat, ia berteriak najis, najis, najis sebelum berjalan di depan umum. Ia berkata, ia akan mendekati Yesus di tengah orang banyak. Dengan begitu ia bersentuhan dengan Tuhan, dengan orang banyak sebelum bersentuhan dengan Yesus. Kemudian ia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian ia percaya dalam hati. Tindakan iman bahwa dia berjalan mendekati Yesus adalah disebabkan karena hati yang percaya terlebih dahulu. Tidak mungkin orang akan melakukan tindakan iman, melakukan perbuatan, mengandalkan Tuhan jika ia tidak percaya di dalam hatinya. Jadi wanita ini mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kemudian ia melakukan perbuatan, tindakan iman. Ia mendekati Yesus. Ketika ia melakukan itu, saudara-saudara, ia sedang mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Ia sedang mengandalkan Yesus sepenuhnya atas sakit penyakitnya, atas kesembuhan sakit penyakitnya. Firman Tuhan mencatat
12 tahun wanita itu mengalami sakit pendarahan. Ia sudah pergi ke berbagai macam tabib, ke berbagai macam dokter. Setiap kali pergi ke dokter diberi obat, diberi tindakan medis dan sebagainya, mungkin dioperasi. Tetapi ia tidak sembuh-sembuh juga. Semua yang ada padanya, hartanya, uangnya habis karena biaya perobatannya. Tetapi ia tidak sembuh-sembuh juga, malah keadaannya semakin parah, firman Tuhan mencatat. Kemudian ia mendengar berita tentang Yesus, timbul iman di dalam hatinya. Kemudian ia mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Ia mengambil langkah iman. Ia bukan hanya percaya dalam hati, bukan hanya mengaku dengan mulut, ia mengambil tindakan iman. Ia melakukan perbuatan. Ia menyatakan Yesus di dalam perbuatannya. Banyak dari antara saudara yang hari ini saudara mengaku dengan mulut percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan. Tetapi saudara mengandalkan dokter, obat-obatan, tindakan medis untuk menyembuhkan saudara. Saudara tidak pernah menyatakan Tuhan di dalam perbuatan saudara. Karena ketika orang percaya apa yang ia lakukan, perbuatan yang dia lakukan berdasarkan apa yang ia percayai. Ketika wanita ini datang mendekati Yesus, mengandalkan Yesus sebagai kesembuhan, sumber kesembuhan, menggantungkan seluruh hidupnya kepada Yesus dan kebenarannya dan firman-Nya. Wanita ini sedang meletakkan percayanya kepada Yesus melalui perbuatannya. Hari ini saudara bisa belajar dari wanita ini juga. Bukan hanya mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, tetapi di dalam perbuatan. Saudara andalkan Yesus untuk terima kesembuhan. Amin. Cara ketiga, firman Tuhan mengajarkan untuk menerima kesembuhan dari Tuhan adalah dengan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengadakan mujizat. Bahwa Dia adalah Tuhan yang membangkitkan orang dari kematian. Banyak daripada saudara yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia Tuhan yang baik. Ia Tuhan yang penuh kasih karunia. Tetapi saudara tidak sepenuhnya percaya bahwa Ia adalah Tuhan yang mengadakan mujizat. Ia adalah Tuhan yang membangkitkan orang dari kematian. Jika orang dari kematian saja, jika orang mati saja dibangkitkan, apalagi hanya menyembuhkan sakit penyakit saudara, hanya menyembuhkan gagal ginjal saudara, masalah jantung saudara, kanker saudara, apapun penyakit saudara saat ini. Jika orang mati saja dibangkitkan, apalagi kesembuhan atas seluruh tubuhmu. Amin. Jadi hari ini kita harus sadar bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang mengadakan mujizat. Tuhan yang membangkitkan orang dari kematian. Dasar keselamatan ini saudara-saudara, yang begitu sederhana ini juga menjadi dasar saudara untuk menerima kesembuhan. Karena kesembuhan itu diberikan sebagai hadiah. Kesembuhan itu tidaklah rumit. Kesembuhan itu tidak memerlukan pemikiran-pemikiran atau otak yang sempurna untuk menerimanya. Bagaimana saudara bisa dengan mudah menerima kesembuhan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Begitu juga saudara bisa menerima kesembuhan. Bagaimana saudara bisa menerima keselamatan yang daripada Tuhan? Dengan begitu sederhananya. Begitu juga hari ini saudara bisa menerima kesembuhan dari Tuhan dengan begitu sederhananya. Amin. Saya berdoa, saya percaya saudara-saudara diberkati oleh pengajaran kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini kita mengerti bahwa kesembuhan itu adalah hadiah atau pemberian Tuhan. Diberikan sebagai hadiah, bukan sebagai upah atas pelayanan ataupun pekerjaan baik saudara-saudara. Mengapa? Karena itu disediakan oleh kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan untuk orang yang tidak layak. Jika saudara hari ini merasa tidak layak menerima kesembuhan, saudara adalah orang yang tepat untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Justru kesembuhan itu diberikan kepada orang yang tidak layak. Hari ini kita mengerti bahwa bagaimana kita menerima keselamatan, begitu juga cara kita menerima kesembuhan. Pertama dengan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita menggunakan mulut kita mulai memperkatakan kesembuhan yang sudah Tuhan sediakan. Kita berhenti mengutuki diri kita dengan sakit penyakit. Kemudian firman Tuhan mengajarkan, hari ini kita mengerti, percaya dengan hati. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Jadi bukan dengan otak tetapi dengan hati. Kita mulai hidup bukan berdasarkan apa yang kelihatan, tetapi dengan percaya. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari ini kita mengerti bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mengadakan mujizat.
Ia adalah Tuhan yang membangkitkan dari antara orang mati. Ketika kita percaya itu, kita menerima keselamatan. Begitu juga kesembuhan. Jika orang mati saja dibangkitkan, apalagi saudara-saudara yang sakit, apalagi penyakit saudara hari ini. Amin. Terima kesembuhan yang Tuhan sudah sediakan hari ini. Tuhan mengasihi saudara-saudara. Firman hari ini sudah selesai. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara, khususnya yang sedang sakit. Mari kita berdoa, mari kita tutup mata. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran yang sudah kami dengar hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena kasih karunia kami diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usaha kami, tetapi pemberian Tuhan. Terima kasih untuk pemberian kesembuhan-Mu. Kami terima dengan iman hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya sudah terima kesembuhan dari Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Sampai jumpa di lain waktu.